Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rika Bisa Fitri. Saya dari tingkat 2 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wadaya Gunung Jati. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai human capital atau modal manusia. Stay tune in my video ya. Di sini yang pertama ada arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Human capital terdiri dari 4 hal. Yang pertama kemampuan, kedua perilaku, ketiga usaha, dan yang terakhir waktu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang elemen-elemen keempat tersebut. Kemampuan merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki oleh individu. Hal ini mencakup pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman kerja yang memungkinkan seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan efektif. Kemampuan ini dapat bersifat teknis, seperti keterampilan dalam penggunaan perangkat lunak atau keahlian dalam bidang tertentu, atau bersifat umum seperti kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Perilaku mencakup sikap, nilai-nilai, etika kerja, dan kualitas kepribadian lainnya yang dimiliki oleh individu. Ini mencakup kemampuan untuk bekerja secara efektif dalam tim, kepemimpinan, kerjasama, kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap positif terhadap pekerjaan. Perilaku yang baik dapat mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan lingkungan kerja yang sehat. Usaha mencakup motivasi, dedikasi, dan semangat kerja yang ditunjukkan oleh individu. Ini mencakup kualitas seperti ketekunan, inisiatif, dan ambisi untuk mencapai tujuan. Usaha yang tinggi memungkinkan individu untuk memaksimalkan potensinya dan mencapai hasil yang lebih baik dalam pekerjaan dan kehidupan. Terakhir ada waktu. Waktu merujuk pada investasi waktu yang dilakukan individu untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan pengetahuan, dan memperoleh pengalaman. Hal ini mencakup pendidikan formal, pelatihan, pembelajaran, dan pengalaman kerja yang membutuhkan waktu dan upaya. Waktu yang diinvestasikan dengan baik dapat membantu meningkatkan kualitas dan human capital. Kemudian, di sini ada peran human capital. Yang pertama sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan. Yang pertama, aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut finansial capital. Yang kedua, ada aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang terakhir, ada aset tak berwujud, model organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan model intelektual. Yang kedua, ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih satu mekanisme. Ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu 5B. Yang pertama, buy atau membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, build atau membangun, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, ada borrow atau meminjam, penggunaan konsultan atau partner efektif mungkin berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat, ada bounce atau melambung, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Terakhir, ada bin atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tindakan. Selanjutnya, transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Nah, dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni yang pertama, strategi partner, yaitu departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajer lainnya dalam mengeksekusi strategik dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua, ada administratif ekspor, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga
juga secara kontinu. Yang ketiga ada employee champion. Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama, berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Yang terakhir ada change agent. Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Selanjutnya ada perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada kos saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Selain itu, tantangan juga datang dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai masa depan. Kemudian di slide selanjutnya, mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital lebih tinggi mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misal kemampuan mengetik atau kemampuan komputer. Yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetapi relatif lebih berharga daripada perusahaan tertentu, daripada perusahaan lain. Misalnya programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer.